Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fania Febri Maharani dengan NIM 222111059 dari kelas HES 4B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana. Sebelum memasuki materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai pengantar. Bahwasanya seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa tindak pidana atau tindak kejahatan itu bisa dilakukan oleh siapapun tanpa memandang gender atau usia pada manusia. Nah, tindak kejahatan itu bisa dilakukan oleh secara sadar dan secara tidak sadar oleh si pelaku. Karena adanya saat ini itu adalah mengalami arus globalisasi yang sangat pesat. Pada tahun 2020, kasus kriminalitas pada negara Indonesia itu mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2021 sampai sekarang justru meningkat. Lalu apa sih yang dimaksud dengan pengertian tindak pidana dan apa saja jenis-jenis tindak pidana itu? Selanjutnya, saya telah mengkaji pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada pengertian hukum pidana, dan ada pengertian tindak pidana. Selanjutnya ada sebab akibat, dan yang ketiga itu ada jenis-jenis tindak pidana, dan selanjutnya itu ada contoh kasus pidana yang sedang viral saat ini. Oke, memasuki materi yang pertama yaitu pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Jadi pelanggaran dan kejahatan itu dapat diancam dengan hukuman sesuai dengan perbuatan si pelaku. Jadi penderitaan atau siksaan itu bagi yang bersangkutan. Dengan demikian, ditariklah sebuah sebab akibat hukum pidana yang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pelanggaran, dan yang kedua itu ada kejahatan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran itu? Pelanggaran adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tetapi bersifat ringan. Jadi ancamannya itu bersifat denda atau kurungan. Contoh yang dapat kita ambil itu ketika mengendarai motor tetapi tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tidak memiliki kelengkapan surat bermotor. Selanjutnya itu tentang kejahatan. Apa sih yang dimaksud dengan kejahatan itu? Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tetapi sifatnya itu berat. Jadi hukumannya itu bisa berupa hukuman mati, hukuman penjara, dan bahkan kadangkala bisa merupakan penyitaan barang-barang tertentu dan keputusan dari hakim. Masuk ke materi selanjutnya yaitu pengertian tindak pidana. Tindak pidana itu sebenarnya pengertian dasar dari hukum pidana atau yuridis normatif. Jadi kejahatan atau perbuatan jahat itu bisa diartikan sebagai yuridis atau kriminologis. Nah, kejahatan yang bersifat kriminologis itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia tetapi menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret. Pengertian tindak pidana menurut Simons. Tindak pidana adalah kelakuan dari perbuatan manusia yang dapat diancam dengan pidana. Jadi bersifat melawan hukum dan orang yang melakukan kesalahan itu mampu bertanggung jawab. Dengan demikian, unsur tindak pidana itu mencakup perbuatan manusia, dapat diancam pidana, melawan hukum, orang yang melakukan kesalahan, dan orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan menurut Mualjatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dapat diancam dengan sanksi berupa pidana tersebut bagi orang yang melanggar larangan itu. Jadi, dengan demikian, unsur tindak pidana itu meliputi perbuatan manusia, memenuhi rumusan UU, dan bersifat melawan hukum. Dari beberapa pengertian para ahli, dapat disimpulkan bahwa
Tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya atau si pelaku itu dapat diancam atau dipidana. Perbuatan yang dikenakan pidana itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan yang kedua itu orang yang melanggar larangan itu. Selanjutnya terkait unsur tindak pidana. Bahwasanya unsur tindak pidana itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada unsur subjektif, dan yang kedua itu ada unsur objektif. Lalu apa sih yang dimaksud dengan unsur subjektif? Unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku, jadi di dalam batin lahiriah. Unsur subjektif itu sendiri meliputi yang pertama adanya kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa. Lalu yang kedua itu adanya niat dan maksud dengan segala bentuknya. Dan yang ketiga itu ada atau tidaknya perencanaan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan unsur objektif? Unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan lahiriah, jadi di luar batin lahiriah. Nah, unsur objektif itu sendiri meliputi yang pertama adanya memenuhi rumusan UU, dan yang kedua itu adanya yang bersifat melawan hukum, dan yang ketiga itu kualitas si pelaku, dan yang keempat itu kausalitas. Kausalitas itu yang berhubungan dengan penyebab tindakan dengan akibatnya. Selanjutnya, kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis tindak pidana. Seperti yang kita ketahui bahwa jenis tindak pidana itu luas sekali. Namun, di sini saya akan mengkajinya menjadi 6. Yang pertama itu jenis tindak pidana formil dan material. Yang kedua itu jenis tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Yang ketiga itu jenis tindak pidana culpa dan dolus. Dan yang keempat itu jenis tindak pidana tunggal dan berganda. Yang kelima itu jenis tindak pidana khusus dan umum. Dan yang keenam itu lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu dari jenis tindak pidana yang telah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama itu ada formil dan material. Apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana formil? Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dalam perumusannya itu pada perbuatan yang dilarang. Contohnya itu penghasutan dan pencurian. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana material itu? Tindak pidana material itu adalah tindak pidana yang pada perumusannya itu dititik ibaratkan pada akibat yang tidak dikehendaki terjadi atau dilarang. Contohnya itu pembunuhan. Selanjutnya terkait dengan jenis tindak pidana yang kedua, yaitu ada tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan? Nah, kejahatan itu sendiri adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jadi, terlepas mengenai pada perbuatan atau tindakan tersebut dapat diancam pidana menurut UU atau tidak, misalnya pencurian dan pembunuhan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana pelanggaran itu? Pelanggaran itu sendiri adalah perbuatan yang baru saja disadari oleh masyarakat bahwasannya perbuatan tersebut termasuk jenis tindak pidana. Misalnya, saat kita mengendarai motor tetapi tanpa kelengkapan surat bermotor. Selanjutnya, terkait dengan jenis tindak pidana yang ketiga, yaitu tindak pidana dolus dan tindak pidana culpa. Apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana dolus? Nah, tindak pidana dolus itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan. Contohnya itu adalah pasal 197 KUHP. Yang berisi tentang memproduksi dengan sengaja tanpa surat izin edar. Jadi memproduksi obat tetapi tanpa surat izin edar. Lalu apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana culpa? Nah, tindak pidana culpa itu sendiri adalah tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan atau tidak disengaja. Contohnya itu pasal 195 KUHP. Selanjutnya terkait jenis tindak pidana yang keempat, yaitu jenis tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana tunggal? Nah,
tindak pidana tunggal itu adalah tindak pidana yang dilakukan cukup satu kali saja. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana berganda? Tindak pidana berganda itu sendiri adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan beberapa kali perbuatan. Contohnya itu seperti tindakan penadahan yang telah menjadi kebiasaan yang ada dalam pasal 481 KUHP. Selanjutnya mengenai jenis tindak pidana komisionis dan omisionis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana komisionis? Komisionis yaitu melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan pidana, misalnya menembak, mengancam, menganiaya, dan mengambil. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana omisionis? Nah, omisionis yaitu perbuatan pasif yang tidak melakukan perintah sesuatu yang telah diperintahkan. Contohnya yaitu pada pasal 164 KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Selanjutnya, mengenai jenis tindak pidana aduan dan biasa. Di sini jenis tindak pidana aduan itu bisa diartikan sebagai tindak pidana yang penuntutannya itu dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban atau yang dirugikan. Lalu, tindak pidana biasa itu adalah pengaduan tindak pidana yang tidak boleh dilakukan penuntutannya. Selanjutnya, mengenai jenis tindak pidana yang terakhir yaitu ada tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Nah, tindak pidana khusus itu sendiri diatur di luar hukum pidana umum. Nah, yang ada di Indonesia itu contohnya pencucian uang yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010. Selanjutnya itu korupsi yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya itu ada narkotika yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009. Selanjutnya itu ada terorisme dan pornografi, itu diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 2008. Nah, selanjutnya itu tindak pidana umum. Nah, tindak pidana umum itu sendiri itu lebih sering terjadi di lingkungan sekitar. Contohnya itu seperti penganiayaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan sebagainya. Dari penyampaian materi yang telah saya sampaikan, dari awal hingga akhir, saya mengambil contoh kasus pidana yang sedang viral saat ini, bahwa baru-baru ini media sosial kita dihebohkan terhadap kasus penganiayaan yang terjadi pada anak dari selebgram Agnia Punjabi. Bahwasanya penganiayaan itu muncul dari kebohongan pelaku yang inisialnya IPS. Kini polisi menetapkan IPS sebagai tersangka dan menetapkan hukuman selama 5 tahun penjara dan adanya denda. Sekian materi dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.